Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membagikan resep olahan kentang, tempe, dan telur puyuh. Ini cara buatnya mudah dan rasanya enak, dan ini cocok juga untuk selingan pengganti lauk sehari-hari di rumah. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan yang pertama, di sini kita akan menggunakan 1/4 kg kentang. Kemudian ini kita potong dadu dan kita cuci bersih, kemudian kita sisihkan. Kemudian ada 1 papan tempe yang dipotong dadu seperti ini, dan 10 butir telur puyuh yang udah kita rebus, kemudian dikupasi kulitnya. Dan untuk bumbu yang tidak dihaluskan, di sini ada 2 lembar daun jeruk, 2 buah cabai hijau besar, dan 1 buah cabai merah besar, dan ada 1 batang bawang prei. Ini akan kita pisahkan antara batang yang putih dan daun yang hijaunya. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini ada 2 buah tomat merah, 4 siung bawang putih, dan 1 buah cabai merah besar, dan ada 6 siung bawang merah, serta ada 3 butir kemiri. Kemudian ada 2 sendok makan saus tiram, garam secukupnya, dan 3 sendok makan kecap manis. Lanjut kita ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama, panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyak gorengnya ini panas, langsung aja kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Dan ini kita goreng kentangnya sampai empuk dan matang, dan tekstur warnanya itu sedikit kecoklatan. Kemudian setelah kentangnya ini empuk dan matang, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Sama kita goreng kembali tempenya. Ini kita goreng tempenya sampai matang dan warnanya sedikit kecoklatan. Nah, ini tempenya udah matang. Ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, kita tumis bumbu halusnya ya. Kemudian masukin 2 lembar daun jeruk beserta batang bawang prei yang putihnya. Kita masukin terlebih dahulu karena ini teksturnya lebih keras. Kemudian kita masukin irisan atau potongan cabai merah besarnya, dan ini kita tumis sampai cabai merah besarnya ini setengah layu. Dan setelah cabai merah besarnya ini setengah layu, langsung kita masukin juga potongan cabai hijau besarnya. Nah, ini kita tumisnya nggak usah lama-lama ya. Ini kita tumis sebentar aja, cukup kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian langsung aja kita masukin telur puyuhnya, dan ini kita aduk rata kembali. Kemudian setelah tercampur rata, langsung aja kita masukin kentang dan tempe yang udah kita goreng terlebih dahulu tadi ya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis, dan kita tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram. Kemudian ini diaduk dan diratakan ya. Nah, ini sambil terus diaduk ya, sampai semuanya ini benar-benar tercampur rata dan bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam bahan-bahannya.
meresap semua ya bumbu-bumbunya. Dan yang terakhir kita masukin irisan bawang pre yang daun hijaunya, karena ini teksturnya lembut. Dan ini cukup sebentar aja kita masaknya, nggak perlu lama-lama. Kemudian bisa langsung kita angkat dan disajikan. Alhamdulillah ini udah jadi. Cara buatnya gampang banget kan? Nanti kalian bisa cobain ya buat di rumah. Ini cocok banget untuk selingan atau pengganti menu sehari-hari di rumah. Kalian bisa cobain nanti di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membuat sayur nangka muda ala rumah makan Padang yang rasanya itu super enak dan gurih banget. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama di sini aku menggunakan seikat kacang panjang atau secukupnya aja ya kita gunakan. Kemudian ada nangka muda, ini udah aku rebus terlebih dahulu dengan menggunakan sedikit minyak makan, jadi getahnya itu nggak lengket ya. Kemudian setelah kita rebus, kita bilas atau kita cuci bersih kembali. Kemudian ada santan kental dari 1 butir kelapa. Kemudian di sini aku juga menggunakan gula merah sebanyak 2 sendok makan, tapi nggak terlalu penuh ya. Dan ini opsional aja, bisa di skip atau diganti dengan kaldu atau penyedap juga boleh. Garam secukupnya. Kemudian ada setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Dan ada setengah sendok teh jintan. Kemudian untuk bumbunya di sini ada 4 lembar daun jeruk, 2 buah cabai merah besar, 3 lembar daun salam. Kemudian ada 5 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Dan di sini juga kita akan menggunakan 5 butir kemiri, setengah ruas jahe, 1 ruas lengkuas yang udah dikeprek, 2 potong kunyit segar dan 1 batang serai. Oke, sekarang lanjut kita ke cara pembuatannya. Ini ada kacang panjangnya udah kita potong-potong ya. Ini opsional, mau dipotong seperti apa juga boleh. Kemudian ini untuk bumbu halusnya, kita chopper terlebih dahulu sampai bumbunya ini benar-benar halus. Kemudian setelah bumbunya ini kita haluskan, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyaknya panas, langsung aja kita tumis terlebih dahulu bumbu yang udah kita haluskan tadi. Kemudian masukkan secara bersamaan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai yang udah digeprek. Dan ini kita aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk beserta setengah sendok teh lada bubuknya. Dan ini kita masukin juga ya jintannya. Tadi aku lupa blendernya, jadi ini aku haluskan sendiri dan kita masukin aja sekalian bersamaan. Kemudian ini kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya dan mengeluarkan aroma wangi. Oke, ini udah cukup ya. Ini bumbunya udah mateng, ini aromanya wangi banget. Dan selanjutnya langsung aja kita masukin gula merahnya. Dan ini kita tumis sampai gula merahnya ini larut, tercampur dengan bumbunya. Kemudian setelah gula merahnya larut dan tercampur dengan bumbunya, selanjutnya langsung aja kita masukin nangka muda yang udah kita rebus tadi ya. Dan kita tambahkan santan. Ini santannya beku ya. Kemudian tambahkan dengan air putih secukupnya, disesuaikan aja ya jumlahnya. Kemudian ini kita aduk ya sampai semua bahan-bahannya ini tercampur rata. Dan setelah santannya mencair dan tercampur rata ke seluruh bahan-bahannya, ini kita tambahkan dengan garam secukupnya. Kemudian kita aduk dan kita ratakan sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dan ini kita rebus ya sampai kuah santannya ini mendidih, dan sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah.
Kemudian setelah santannya mendidih, masukkan kacang panjangnya, dan ini kita aduk rata kembali. Dan ini kita rebusnya nggak usah terlalu lama ya, cukup sebentar aja karena ini nangkanya udah kita rebus terlebih dahulu tadi. Dan ini kita masaknya sampai kacang panjangnya ini setengah matang. Oke, ini udah cukup ya, ini udah matang semua. Ini bisa langsung diangkat, kemudian kita sajikan.